Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kitab Taisir Ulumil Hadis lil Mubtadi'in karya Syekh Amr Abdul Mun'im Salim, di mana kita sampai pada pembahasan tentang al-hadis al-hasan li ghairihi. Hadis hasan li ghairihi. Ta'rifuhu huwa ad-dha'iful muhtamal ad-dha'af. Huwa ad-dha'if al-muhtamalud dha'af. Definisinya adalah hadis hasan li ghairihi itu adalah hadis dhaif. Dia awalnya adalah hadis dhaif, tapi al-muhtamalud dha'af, tapi kelemahannya tersebut, kedhaifannya tersebut itu masih bisa ditoleransi, yakni tidak begitu parah. Idza ta'addadat turuquhu. Nah, ketika jalur sanadnya itu ada beberapa, maka hadis dhaif yang tidak parah ini bisa saling menguatkan. Itu yang telah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Wa yumkinu ayyuqal ma kana dha'fuhu muhtamalan fa'adadahu mithluhu aw aqwa minhu. Dan bisa jadi kita katakan untuk hadis hasan li ghairihi ini definisinya adalah suatu hadis yang kedhaifannya, kelemahannya itu bisa ditoleransi, muhtamalan. Fa'adadahu mithluhu. Kemudian ada hadis lain yang semisal itu menguatkan hadis ini. Atau ada hadis lain yang lebih kuat kemudian menguatkan hadis ini sehingga hadis ini menjadi hadis hasan li ghairihi. Syarh ta'rif, definisi dari syarah dari definisi ini, huwa dhaifu al-muhtamalud dha'af. Ini hadis dhaif yang kedhaifannya masih bisa ditoleransi, yakni tidak parah. Ai huwal haditsul ladzi warada bi isnadin dha'fuhu muhtamalun khafifun ghairu syadidin. Yani ini adalah hadis yang diriwayatkan dengan sanad, dengan isnad yang kelemahannya tersebut atau kedhaifannya tersebut muhtamalun, khafifun, bisa ditoleransi, khafifun, ringan, ghairu syadidin, tidak parah. Idza ta'addadat turuquhu, ketika jalur sanadnya itu ada beberapa. Ai fa ta'addadat turuquhu bi mutaba'ati mathilihi au aqwa minhu lahu. Yani ketika jalur sanadnya itu ada beberapa, di mana ada hadis lain yang semisal matannya sama tapi sanadnya berbeda. Nah, kekuatan sanad ini sama dengan sanad yang awal, yakni sama-sama dhaif, tapi dhaifnya muhtamal, bisa ditoleransi. Tapi dhaif gitu ya. Maka ketika ada dua sanad untuk matan yang sama, ada dua sanad di mana tingkatannya itu sama-sama dhaif, tapi dhaifnya tidak parah, dhaifnya muhtamal, dhaifnya bisa ditoleransi. Maka ini ketika kemudian digabungkan seluruhnya, dia bisa saling menguatkan. Ya, sehingga menjadi hadis hasan li ghairihi. Atau ada sanad lain yang lebih kuat. Nah, ini lebih kuat ini bagaimana? Kalau lebih kuatnya itu adalah sanad yang sahih, maka jelas ini hadis ini adalah hadis yang sahih. Karena hadis tersebut, matan tersebut memiliki beberapa sanad. Ada salah satu sanad saja yang sahih, khalas, matan ini berarti sahih. Kalau itu berupa perkataan, kita yakin bahwa ini adalah perkataan dari Nabi Muhammad SAW. Kalau ini perbuatan, kita yakin bahwa perbuatan ini pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan seterusnya. Jadi kalau ada satu saja sanad yang sahih, khalas, ini adalah hadis yang sahih. Ya, tetapi ketika kita melihat sanad-sanad lain, misalkan sanad-sanad lainnya dhaif, misalkan, maka kita katakan ini dhaif ini berarti terangkat derajatnya. Terangkat derajatnya gara-gara ada sanad lain yang lebih kuat. Gara-gara ada sanad lain yang lebih kuat. Makanya kita harus bedakan antara penilaian terhadap sanad dengan penilaian terhadap hadis secara keseluruhan. Ya, penilaian terhadap sanad itu berarti penilaian apakah sanadnya ini sahih atau hasan atau dhaif, dan kalau dhaif apakah dhaifnya itu muhtamal, yakni ringan, atau dhaifnya ini berat atau parah. Nah, jadi misalkan perkataan para ulama, misalkan ketika para ulama menyebutkan hadzal hadis
isnaduhu sahih. Hadis ini sanadnya sahih. Berarti beliau sedang membahas sanad yang kita maksudkan sekarang. Misalkan kita membaca sebuah kitab hadis, kemudian disebutkan suatu hadis. Nah, biasanya kan cuma disebutkan satu sanad gitu ya. Sanad terhadap hadis tersebut. Adapun sanad lain bisa jadi disebutkan di tempat lain di kitab yang sama, di bab lain, atau di kitab lain, kitab hadis yang lain bahkan. Nah, ketika kita sedang fokus pada salah satu sanad dari hadis ini, maka hadzal hadis isnaduhu dhaif misalkan. Hadis ini sanadnya dhaif. Maksudnya sanadnya sanad yang sedang kita bahas sekarang. Nah, tapi apakah hadis ini kemudian kita hukumi dhaif? Belum tentu. Ketika dhaif, sanad yang dhaif ini dhaifnya ringan, kemudian ada sanad lain yang sama-sama dhaif tapi dhaifnya ringan, ini nanti hadisnya bisa naik menjadi hasan li ghairihi. Jadi bedakan penilaian terhadap sanad dan penilaian terhadap hadis. Dan tentunya kalau misalkan kita punya sebuah sanad terhadap suatu hadis, sanad ini adalah dhaif yang muhtamal, dhaif yang ringan, ya mungkin kita lebih baik terjemahkan dhaif ringan ya, muhtamal itu ringan, bukan dhaif yang bisa ditoleransi. Kalau bisa ditoleransi maksudnya seolah menunjukkan bahwa walaupun tidak ada sanad lain, khalas ini bisa ditoleransi. Bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah baru bisa ditoleransi setelah ada sanad lain yang sama-sama dhaif, yang sama-sama muhtamal, sama-sama bisa ditoleransi. Mungkin kita terjemahkan ringan, ya. Jadi kalau dhaif ringan, sanad ini dhaifnya ringan. Ya, kemudian ada sanad lain yang sahih, khalas kita katakan ini sanad ini hadis ini adalah hadis yang sahih. Mengapa demikian? Karena ada sanad lain yang sahih. Ada sanad lain yang sahih. Ya, mungkin tidak ada sebuah hadis sahih, tapi dia memiliki beberapa sanad. Salah satu sanadnya sahih, itulah yang membuat kita menyebutkan dia hadis sahih. Tapi sanad lain dhaifnya parah misalkan. Mungkin saja bisa jadi, ya. Jadi salah satu sanad saja dia sahih, alhamdulillah ini adalah hadis yang sahih. Ya, tapi nanti ada kategori-kategorinya, ya. Nanti ada kategori-kategorinya. Baik, jadi hadis sahih juga tidak satu tingkat. Baik. Demikian pula hadis dhaif juga tidak satu tingkat. Wa mithaluhu ma akhrajahu al-Bazzar fi musnadihi. Misal contoh dari hadis dhaif yang dhaifnya ringan kemudian naik tingkat menjadi hasan li ghairihi adalah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Bazzar di musnad beliau, kama fi Majma'iz Zawaid, sebagaimana juga disebutkan di Majma'iz Zawaid, Ibnu Syahin fi Fadaili Syahri Ramadan, dan sebagaimana yang dikeluarkan oleh Ibnu Syahin di kitab Fadaili Syahri Ramadan, wa Abdul Ghani Al-Maqdisi fi Fadaili Ramadan min tariqi Salamah bin Wardan an Anas bin Malik qol. Ya, demikian pula dari Abdul Ghani Al-Maqdisi dalam kitab Fadaili Ramadan dari jalur Salamah bin Wardan dari Anas bin Malik bahwa beliau berkata, raqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-minbar. Raqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-minbar. Ini sebagaimana yang telah Anda sebutkan sebelumnya, PDF ini banyak hilang, ya, nuktotain di ya gitu ya. Nuktotain 2 titik di ya ini banyak hilang di sini. Jadi raqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mimbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik mimbar, fartaqa darajatan. Kemudian beliau naik satu tingkat, tsumma qala amin. Kemudian beliau berkata amin. Tsumma irtaqa darajatan ukhra. Kemudian beliau naik satu tingkatan berikutnya, tsumma qala amin. Kemudian beliau berkata amin lagi. Al-hadits fi fadaili syahri Ramadan. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Salamah bin Wardan. Wa Salamah bin Wardan hadza dhaifun min qibali hifdhihi. Ya, Salamah bin Wardan ini adalah dhaif, perawi yang dhaif dari sisi mana? Dari sisi adalah atau dari sisi dhabat? Kalau kita bertanya, kalau kita membahas sebuah seorang perawi, kalau kita membahas seorang perawi, maka ingat-ingat ada 2 sisi, adalah dan dhabat. Ya, jangan lupa, adalah dan dhabat. Dan ini adalah salah satu syarat dari 5 syarat hadis sahih. Apa? Ya, murojaah sekarang. Apa saja 5 syarat hadis sahih? Pertama, al-isnad ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sanad menuju Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan menuju sahabat, bukan menuju tabi'in. Kemudian ittisalus sanad. Kemudian bersambungnya sanad tersebut. Ya, ini tidak terputus. Kemudian ya, adalatur ruwah wa dhabtuhum. Kemudian
ya, kesolehan dari para perawinya dan keakuratan dari para perawinya ketika mentransmisikan hadis. Kemudian syarat yang keempat, intifa'us syudzuz, tidak ada hal yang syudzuz, tidak ada hal yang aneh atau syadz di situ, nanti dibahas ya. Kemudian intifa'ul illah, tidak ada illah di sanad tersebut atau di hadis tersebut. Maka ini 5 syarat. Syarat yang ketiga tadi adalatur ruwah atau adalatur rawi wa dhabtuh, yaitu kesolehan dari rawi dan keakuratan dari para perawi hadis tersebut. Maka di sini Salamah bin Wardan itu dhaif dari sisi hafalan. Berarti dari sisi apa? Adalah atau dhabat? Adalah atau dhabat? Dari sisi dhabat. Wa yarwi an Anas ahadits la tuwafiqu ahadits ats-thiqat. Dan Salamah bin Wardan ini lagi-lagi harus ada titik 2 ya. Wa yarwi an Anas. Salamah bin Wardan ini meriwayatkan hadis dari Anas, beberapa hadis yang itu tidak sesuai dengan hadis-hadis orang-orang yang thiqah, para perawi yang thiqah. Ya, ini penilaian terhadap suatu hadis dan penilaian terhadap suatu rawi itu ya didasarkan atas komparasi, al-muqaranah, ya, membandingkan. Maka hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Salamah bin Wardan dari Anas bin Malik itu banyak menyelisihi para perawi lain dari Anas bin Malik juga. Tapi para perawi lain ini thiqah, terpercaya. Sedangkan Salamah bin Wardan ini ya memiliki catatan dari sisi keakuratannya, dari sisi hafalannya. Maka ketika banyak menyelisihi hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para perawi yang thiqah, ini membuat Salamah bin Wardan itu posisinya menjadi turun begitu ya, menjadi dhaif. Illa anna dha'fahu muhtamalun ghairu syadid. Akan tapi kedhaifan dari Salamah bin Wardan ini adalah kedhaifan yang ringan, tidak parah. Wa qad tabahu Thabit al-Banani ala hadzal hadits, dan ada sanad lain yang diriwayatkan oleh Thabit al-Banani terhadap hadis ini, farawahu an Anas, dan beliau meriwayatkan juga dari Anas, sama-sama dari Anas. Akhrajahu Ibnu Syahin walakin fi dha'fun muhtamalun aidan. Akan tapi dalam sanadnya Thabit al-Banani ini ada kelemahan juga, tapi kelemahannya ringan. Nah, sama-sama lemah, tapi sama-sama lemah yang ringan. Fa fi sanadi ila Thabit Muammalun bin Ismail, maka dalam sanadnya Thabit al-Banani ada seorang perawi bernama Muammal bin Ismail, wa fi hifdhihi dha'fun aidan, dan dari sisi hafalannya juga lemah, tapi lemah tidak ringan, lemahnya tidak parah, yakni lemahnya ringan. Jadi Muammal bin Ismail lemah dari sisi mana? Adalah atau dhabat? Dari sisi dhabat, karena hafalannya yang disebutkan di sini. Fal haditsu hasan bi majmu'i tariqain. Sehingga kesimpulan kita, hadis ini adalah hadis hasan li ghairihi, ya, hadis hasan gara-gara memiliki beberapa sanad yang sama-sama dhaif, tapi dhaifnya sama-sama ringan. Makanya ini disebutkan juga oleh penulis, fal haditsu hasan bi majmu'i tariqain. Hasan gara-gara ya kedua sanad tersebut digabungkan. Jadi ini menunjukkan bahwa ini bukan hasan li dzatihi, tapi hasan li ghairihi. Kemudian kita masuk pada diagram ini ya. Kita rotasikan di sini. Fa mimma sabaq yumkinu talkhisu ma dzakarnahu min khilalir rasm at-takhtiti at-tali. Dari penjelasan-penjelasan sebelumnya kita simpulkan bahwa kita bisa ringkas apa yang telah kita bahas itu berdasarkan atau menggunakan diagram berikut ini, yang namanya al-khobar. Bisa berupa hadis, bisa berupa athar. Baik. Hadis itu adalah sebuah istilah yang kita khususkan untuk Rasulullah SAW, sedangkan athar untuk selain Rasulullah SAW. Nah, hadis dari Rasulullah SAW itu bisa berupa hadis qauli, hadis yang berupa perkataan beliau SAW, atau hadis fi'li, hadis yang berupa perbuatan beliau SAW, atau hadis takriri, hadis yang berupa persetujuan dari Nabi Muhammad SAW ketika beliau diam, tidak memprotes salah satu perbuatan atau perkataan yang diucapkan atau dilakukan di hadapan beliau, maka itu adalah persetujuan Nabi Muhammad SAW terhadap perkataan atau perbuatan tersebut. Kemudian ada hadis wasfi, hadis yang berupa sifat beliau, baik itu sifat fisik beliau atau sifat akhlak beliau. Adapun athar,
Maka bisa berupa asar sahabi, asar dari sahabat, perkataan sahabat, atau perbuatan sahabat, sama. Atau berupa asar tabi'i, perkataan atau perbuatan tabi'i. Ya, tapi tentunya perbuatan lebih lemah derajatnya daripada perkataan ya. Kemudian asar dunat tabi'i, ya, asar itu juga bisa berasal dari generasi di bawahnya tabi'in. Ya, ini bisa tabi'in atau yang di bawahnya lagi. Jadi ini pembagian khobar berdasarkan siapakah yang dinisbatkan ya dari khobar tersebut. Khobar tersebut dinisbatkan kepada siapa? Kalau dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW maka namanya hadis. Ini istilah kita ya, istilah kita khususkan istilah hadis untuk semua khabar yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang dinisbatkan kepada selain Nabi Muhammad SAW maka kita namakan asar. Kita namakan asar. Kemudian sekarang kita fokus pada hadis. Ya, kita fokus pada hadis. Al hadis min haitsul qabul wal rad, ya. Hadis dari sisi apakah hadis tersebut bisa diterima atau ditolak, maka ada dua kategori. Yang pertama hadis makbul dan yang kedua hadis mardud. Hadis makbul ada dua kategori lagi, yaitu ada hadis sahih dan ada hadis hasan. Sedangkan hadis sahih terbagi menjadi sahih li dzatihi atau hasan li ghairihi, yaitu hasan li dzatihi yang saling menguatkan sehingga menjadi sahih li ghairihi. Sedangkan hasan, maka ada hasan li dzatihi dan ada hasan li ghairihi, yaitu merupakan hadis dhaif yang saling menguatkan, di mana dhaifnya tidak parah ya, dhaifnya itu ringan sehingga saling menguatkan sehingga menjadi hasan li ghairihi. Adapun hadis mardud, hadis yang tertolak, maka ada dua juga, hadis yang dha'fuhu muhtamalun, yaitu kedhaifannya itu ringan, dan juga ada hadis yang dha'fuhu syadid, kedhaifannya itu parah atau berat sehingga harus kita tolak gitu ya. Maka ini adalah diagram bagus sekali untuk meringkas apa yang telah kita pelajari sampai saat ini. Nah, kemudian kita balik ke materi ya. Ini tentunya ada pertanyaan-pertanyaan. Ini silakan antum latihkan sendiri ya. Kita masuk pada kategori hadis dhaif. Ini penting. Kita sudah mulai memasuki inti dari bidang ilmu mustalahul hadis. Mustalah hadis, yaitu istilah yang ada di ilmu hadis. Tentunya kita sebelumnya telah belajar istilah ya. Ini istilah-istilah yang kita pelajari di diagram ini penting. Tetapi ya itu masih sedikit istilahnya. Nah, ya, kita masuk sekarang pada sebagian besar dari istilah-istilah yang ada di ilmu hadis. Dan kita mempelajari ini dalam rangka pertama, selain supaya kita bisa menjadi ahli di bidang ilmu ini biiznillah taala. Yang kedua, kita mempelajari istilah-istilah ini supaya kita bisa memahami kitab-kitab para ulama ya. Bahkan ketika kita bukan membaca kitab hadis, kita membaca kitab tafsir, akan ada istilah-istilah ini. Kita membaca kitab fikih, akan ada istilah-istilah ini. Kita membaca kitab usul fikih, apalagi akan banyak sekali istilah-istilah ini. Jadi ketika kita membaca kitab-kitab para ulama, walaupun bidang ilmunya bukan hadis, tapi istilah-istilah ini akan banyak disebutkan. Ya, ini adalah hadis mursal, ini adalah hadis munqati, ini adalah hadis mu'dhal, ini adalah hadis muttarib, ini adalah hadis ya mu'an'an dan seterusnya. Banyak sekali istilah-istilah. Kalau kita tidak paham istilah-istilah tersebut, bagaimana kita bisa paham kitab-kitab tersebut? Jadi itulah mengapa ilmu syar'i itu saling terkait satu sama lain. Ya, ilmu syar'i itu saling terkait satu sama lain. Rugi kalau seorang penuntut ilmu membatasi dirinya sendiri hanya ingin ahli di satu ilmu saja. Saya pengen fokusnya saya itu nahwu saja. Nahwu dan sorof lah misalnya. Nahwu sorof saja. Yani antum tidak akan mencapai puncak ilmu, karena bahkan di dalam kitab-kitab nahwu dan sorof pun nanti akan banyak juga istilah-istilah yang itu butuh dipelajari di kitab-kitab lain. Gitu ya. Maka mempelajari bidang-bidang ilmu syar'i secara keseluruhan itu penting. Adapun takhassus, yakni pengkhususan, bidang mana yang merupakan takhassus antum, ya itu silakan saja. Akan tapi itu kalau kemudian itu membuat keinginan seseorang untuk takhassus, tapi kemudian itu membuat dia
tidak mau menyentuh bidang ilmu lain, maka terutama akidah, ya, maka itu adalah sebuah kerugian yang besar. Sekarang kita masuk pada kategori-kategori hadis dhaif. Istilah-istilah yang ada pada hadis dhaif. Banyak sekali istilahnya. Al hadits dhaif bisa babis saqat minas sanad. Hadis dhaif yang disebabkan, dhaifnya itu disebabkan apa? Ini penting. Antum harus ingat 5 syarat hadis sahih. Harus selalu ingat itu. Ya, thayyib. Harus selalu ingat 5 syarat hadis sahih yang telah kita bahas. Kita ulangi lagi. Al-isnadu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sanad menuju Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian yang kedua, ittisalus sanad. Ya, sanadnya bersambung semua. Yang ketiga, adalatul rawi wa dhabtuh. Ya, kemudian kesolehan dari rawi dan keakuratan dari perawi tersebut. Kemudian yang keempat, intifa'us syudzuz, tidak ada syadz. Kemudian yang kelima, intifa'ul illah, tidak ada illah. Sekarang kita masuk pada kategori hadis dhaif gara-gara syarat yang kedua terlanggar. Syarat yang kedua apa? Ittisalus sanad. Sanadnya harus muttasil. Sanadnya harus bersambung. Nah, kalau tidak bersambung bagaimana? Nah, kalau tidak bersambung berarti syarat kedua tersebut tidak terpenuhi. Itu mengapa kita sebutkan ini adalah hadis dhaif. Nah, tapi sekarang tidak bersambungnya itu ya ada banyak macamnya. Tidak bersambungnya sanad tersebut ada banyak macamnya, ada banyak kondisinya. Dan para ulama hadis memberikan istilah untuk setiap kondisi-kondisi tersebut. Para ulama hadis tidak kemudian khalas setiap hadis yang sanadnya tidak bersambung ya sudah kita sebut hadisnya adalah hadis ini misalkan. Disebut nama tertentu. Tidak. Tapi untuk setiap jenis ketidakbersambungan sanad itu disebutkan nama khusus, dibuatkan nama khusus oleh para muhaddits. Nah, nama yang pertama yang mau kita pelajari adalah al-mursal. Apa definisi dari hadis mursal? Ma nasabahu tabi'i alladhi sami'a minas sahabah ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw takririn aw sifah. Definisinya adalah definisi hadis mursal adalah suatu hadis yang dinisbatkan oleh tabi'i, seorang tabi'in, yang tabi'in ini mendengar dari sahabat, dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW langsung. Jadi tidak menyebutkan nama sahabatnya, tapi seorang tabi'in menyebutkan misalkan Nabi Muhammad SAW bersabda. Ini tabi'in, nggak mungkin mendengar Nabi Muhammad SAW langsung. Pasti ada ya perantara di antara mereka, yaitu sahabat. Jadi apapun yang dinisbatkan oleh seorang tabi'in ini kepada Nabi Muhammad SAW, baik itu berupa perkataan atau perbuatan atau persetujuan atau sifat, maka itu namanya hadis mursal. Kita berikan nama khusus. Naam, ini sanadnya tidak bersambung. Ini hadis dhaif. Hadis dhaif. Hadis mursal adalah salah satu jenis hadis dhaif. Mengapa? Karena ada satu nama yang tidak disebut, yaitu nama sahabat. Ya, taib. Maka di sini kita lihat wasuratuhu ayyakulat tabi'i. Contohnya misalnya bayangan dari gambaran dari hadis mursal adalah ketika seorang tabi'in berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian dan demikian. Au fa'ala kata, atau berbuat demikian dan demikian. Au fu'ila bihadratihi kata, atau dilakukan di hadapan beliau begini dan begitu. Berarti itu menunjukkan persetujuan. Au kana kata, atau ya fayukhbiru an sifatin min sifatihi, atau disebutkan sifat beliau begini dan begitu. Maka itu adalah hadis mursal. Wa mithaluhu. Baik, sekarang sebelum lanjut ya. Kita perkuat konsep dari hadis mursal terlebih dahulu. Ketika ada sebuah sanad, kemudian sanad tersebut nyampe ke seorang tabi'in. Berarti antum harus tahu mana yang tabi'in, mana yang sahabat, mana yang tabi'in dan seterusnya. Ini di antara ya keahlian yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu hadis. Dan ini adalah sebuah keahlian yang harus dimiliki oleh seorang ahli hadis. Mengetahui mana yang sahabat, mengetahui mana yang tabi'in, mengetahui mana yang tabi'in. Jangan sampai sahabat junior dinilai tabi'in, padahal ini sahabat yang harusnya hadisnya ternilai sebagai hadis sahih karena hadisnya muttasil bersanad,
sanadnya muttasil, yakni sanadnya afwan. Karena sanadnya muttasil, nah, karena sanadnya bersambung. Karena ini sahabat junior mendengar dari Nabi Muhammad SAW gitu ya, ketika beliau masih kecil, sahabat ini masih kecil sekali tapi sudah bisa paham, kemudian mendengarkan Nabi Muhammad SAW bersabda, sahabat junior, tapi kemudian dinilai sanadnya dhaif gara-gara apa? Gara-gara dinilai sanadnya tidak bersambung, gara-gara sahabat junior ini dianggap tabi'in kibar, tabi'in senior. Nah, ini adalah sebuah kesalahan. Jadi harus mengetahui mana yang sahabat, mana yang tabi'in, dan mana yang tabi'in. Itu diantara keahlian yang harus dimiliki oleh seorang ahli hadis dan tentunya para penuntut ilmu hadis. Kaidah yang sering kita ucapkan, kalau sebuah syarat kita sebutkan itu berlaku untuk seorang ulama atau seorang mujtahid atau seorang ahli, maka syarat tersebut harus mulai dipupuk oleh penuntut ilmu yang ingin menuju ke sana. Betul tidak? Baik, jadi sekarang kalau misalkan kita sampai ada sanad, kemudian ada tabi'in, kemudian langsung menyebutkan Nabi Muhammad SAW bersabda atau Nabi Muhammad SAW berbuat sesuatu, maka ini adalah hadis mursal. Nah, hadis mursal ini ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan. Yakni ketika seorang tabi'in ini, di antara tabi'in ini dengan Nabi Muhammad SAW cuma ada satu orang. Nah, ini pasti sahabat. Cuma ada satu orang, yakni sahabat. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, kalau ada dua orang atau lebih. Dua orang atau lebih. Bisa jadi dua orang atau lebih. Ini sama-sama sahabat. Dua-duanya sahabat semua. Seorang tabi'in ini meriwayatkan dari mendengar dari sahabat A mendengar dari sahabat B mendengar dari Nabi Muhammad SAW. Ini sama-sama mursal. Atau dua orang ini di antara tabi'in dengan Nabi Muhammad SAW adalah yang pertama tabi'in, yang kedua sahabat. Tabi'in yang namanya ada di sanad mendengar dari tabi'in lain ini mendengar dari sahabat mendengar dari Nabi Muhammad SAW, tapi tabi'in lain dan sahabat ini sama-sama namanya tidak ada di sanad, yakni saqat, hilang, tidak ada disebutkan di sanad. Ya, maka ini juga sama-sama mursal, tetapi tentunya mursal yang ini lebih lemah daripada mursal yang awal, yang cuma satu orang yang namanya tidak ada. Jelas ya, ketika cuma satu orang yang namanya tidak ada, maka itu adalah sama-sama hadis mursal, sama-sama hadis dhaif, tapi tentunya itu lebih kuat daripada hadis mursal yang dua nama atau lebih yang hilang dari sanad tersebut. Baik. Nah, ini tentunya ketika ada hadis mursal seperti ini, tabi'in langsung mengucapkan dari Nabi Muhammad SAW, ada dua kemungkinan juga. Dari sisi lain, dari sudut pandang lain, ada dua kemungkinan juga. Apa dua kemungkinan tersebut? Apakah tabi'in ini memang mendengar dari seorang sahabat atau dari orang-orang yang ada di perantaranya gitu ya, bisa dua orang atau lebih tadi yang kita sebutkan, memang mendengar, tapi qadarullah dalam sanad tersebut namanya hilang. Misalkan tabi'in tersebut ya sebenarnya beliau mendengar dari sahabat atau beliau mendengar dari tabi'in lain, kemudian dari sahabat, kemudian dari Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya beliau begitu. Cuma ketika meriwayatkan hadis, qadarullah beliau langsung nyebut dari Nabi Muhammad SAW. Jadi sahabat yang lupa nggak disebut. Atau perantara dua atau lebih tadi lupa nggak disebut. Misalkan, ya lupa nggak disebut. Maka kalau kondisinya demikian, maka tentunya tabi'in ini ya ya memang kesalahannya ya cuma satu, yaitu tidak menyebutkan orang di antara beliau dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau nanti kemudian dicek, oh ternyata tabi'in ini memang mendengar dari sahabat. Memang mendengar hadis Nabi Muhammad SAW ini dari seorang sahabat. Maka halas, hadis ini kalau setelah dicek menjadi hadis yang bisa naik menjadi hasan atau bahkan bisa menjadi sahih. Kalau kita nemu sanad lain misalkan. Tabi'in yang sama misalkan di majelis lain meriwayatkan, mentransmisi, mengajarkan hadis yang sama kepada murid-muridnya yang lain gitu ya. Misalkan pada awal-awal tahun, pada yakni tahun-tahun sekarang,
ketika meriwayatkan hadis tersebut, mengajarkan hadis tersebut, lupa nyebutin nama sahabat ketika mengajarkan hadis tersebut. Tapi 5 tahun setelahnya, ketika muridnya sudah ganti, misalkan, atau sudah berbeda, dia mengajarkan hadis yang sama, nah, ternyata disebutkan hadisnya secara lengkap. Halas, ini berarti apa? Ya berarti memang ditemukan, setelah diteliti, setelah ditelaah, oh kita nemu sanad dari tabi'in tersebut menuju Nabi Muhammad SAW dan diantaranya ada nama sahabat. Halas, ini berarti ya sudah, berarti tinggal dicek sanad yang lengkap. Apakah sanadnya sahih atau sanadnya dhaif atau sanad. Taib, jelas. Jadi ini apa namanya? Jadi ketika sudah nama sahabat ada di situ, ya tidak serta-merta hadisnya langsung sahih atau langsung hasan, tidak. Sanad tersebut harus dicek, ya. Kalau memang sanadnya dhaif ternyata gitu ya. Tapi dhaif dari sisi lain, maka ya sudah. Walaupun sanadnya bersambung tapi dhaif dari sisi lain. Baik. Nah, sekarang kemungkinan kedua, tabi'in tersebut memang yakni tidak atau memang tidak mendengar dari sahabat. Memang tidak mendengar dari sahabat. Orang tersebut berada di generasi tabi'in tapi tidak mendengar dari sahabat. Itu berarti apa? Berarti mengada-ngada dari Nabi Muhammad SAW. Berarti ini yang harus kita waspadai. Ini hadis bisa jadi hadis mungkar atau bahkan hadis maudhu, hadis palsu. Dan tentunya orang tersebut ya tidak pantas untuk kita sebut sebagai tabi'in. Makanya kita sebut sebagai orang yang berada di generasi tabi'in tapi sesat begitu ya. Yakni memalsukan hadis. Walaupun catatan penting ya, ada orang yang yakni dari sisi kesolehan dia orang soleh, tapi dia memalsukan hadis dalam rangka ingin orang-orang itu semangat untuk melakukan suatu amalan ibadah. Makanya amalan ibadahnya kemudian dibuat-buat hadis yang menunjukkan keutamaan dari ibadah tersebut gitu ya. Jadi bukan berniat jahat ya, bukan berniat jahat. Nah, ada juga yang demikian. Tapi ala kulli hal, kita balik lagi kepada materi kita. Wa mithaluhu, sekarang contoh, marawahu Abdul Razzaq fil Musannaf. Apa yang diriwayatkan oleh Abdul Razzaq di kitab beliau Al-Musannaf, an Ibnu Jurayj, dari Ibnu Jurayj, an Atha, dari Atha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza sa'ada al-mimbar aqbala biwajhihi 'ala an-nas faqala assalamu alaikum. Wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau naik mimbar, maka beliau menghadapkan wajah beliau ke orang-orang, kemudian beliau bersabda assalamu alaikum. Ini hadis ini fa'ata huwa Ibnu Abi Rabah, tabi'i kabir. Atha, yakni Atha bin Abi Rabah, beliau ini adalah seorang tabi'in senior, Sami'a min jama'atin minas sahabat. Beliau mendengar dari beberapa sahabat. Walakin riwayatahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam mursalah. Akan tapi riwayat hadis beliau dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mursalah. yakni hadisnya mursal. Itu berarti apa? Beliau tidak menyebutkan nama sahabat. Makanya disebut hadis mursal. Nah, kalau kita ketemu hadis mursal, apa yang harus kita lakukan? Taib, kita katakan sanad ini, ingat ya, penilaian terhadap hadis selalu diawali dengan penilaian terhadap sanad. Ya, kita fokus dulu pada satu sanad yang kita miliki sekarang. Apa hukum sanad ini? Oh, ternyata sanad ini mursal. Kenapa demikian? Karena di sini ada Atha. Atha langsung menyebut Nabi Muhammad SAW berbuat begini dan begitu, begini dan begitu. Ah, ini berarti apa? Hadis mursal. Berarti apa? Dari sisi ini, dari sisi hilangnya nama sahabat ini, berarti tidak terpenuhi syarat kedua dari 5 syarat hadis sahih, maka kita katakan sanad ini, lihat penilaiannya terhadap sanad. Sanad ini dhaif. Gara-gara ini adalah hadis mursal. Gara-gara apa? Kenapa mursal? Karena nama sahabat tidak ada. Tapi apakah kemudian hadisnya memang beneran dhaif? Belum tentu. Cek sanad lain. Bahkan cek sanad ini. Cek sanad ini ya dari Ibnu Jurayj, dari Atha. Nah, apakah ada sanad lain di kitab-kitab lain yang menyebutkan dari Atha bahwa ada menyebutkan nama sahabat, kemudian anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza sa'ad dan seterusnya. Nah, kalau memang tidak ada semua dari Atha mursal, khalas, cari sanad lain. Bisa jadi ada sanad lain bahwa Nabi Muhammad SAW berbuat seperti ini, diriwayatkan oleh seorang sahabat, kemudian diriwayatkan oleh seorang tabi'in selain Atha. Ya, khalas, kalau memang itu ada sanad lain dan sanadnya sahih, kita simpulkan hadisnya sahih. Hukmul ihtijaj bil mursal, hukum berhujjah dengan mursal. Apa hukum menjadikan hadis mursal sebagai dalil, sebagai hujjah?
wal mursal inda ammati ahli hadis qismun min aqsamid dhaif. Hadis mursal menurut seluruh para ulama hadis adalah salah satu kategori dari hadis dhaif. Qala al-Imam Muslim rahimahullah. Al-Imam Muslim rahimahullah beliau berkata fi muqaddimatis sahih, dalam muqaddimah sahih Muslim, dalam muqaddimah sahih beliau, yakni sahih Muslim, al-mursal minar riwayat fi asli qaulina wa qauli ahli al-ilm bil akhbar laisa bihujjah. Al-mursal, hadis mursal, hadis yang mursal dari riwayat-riwayat hadis, yakni hadis-hadis yang mursal, riwayat-riwayat yang mursal, ya, riwayat-riwayat yang mursal itu menurut, ya, fi asli qaulina wa qauli ahli ilmi bil akhbar, menurut perkataan kami dan perkataan para ahli ilmu dalam masalah khabar atau hadis Nabi Muhammad SAW, maka hadis mursal itu laisa bihujjah, bukan hujjah. Illa anna dha'fal irsal dha'fun muhtamalun. Nah, ini perhatikan, penting. Kedhaifan hadis mursal adalah kedhaifan yang ringan. Kenapa? Karena cuma satu nama sahabat yang tidak disebutkan, tinggal cari, ya, siapakah nama sahabat yang tidak disebutkan di situ, atau adakah sanad lain yang menyebutkan sahabat kemudian menuju ke tabi'in lain. Ya. Kedhaifan hadis mursal itu adalah kedhaifan yang ringan, yang jabiru idza taba'ahu mathiluhu, yang bisa diperbaiki ketika ada yang sanad yang semisalnya, yakni sanad yang sama-sama dhaifnya ringan, yang menguatkan sanad yang mursal ini. Jadi hadis mursal, istilah mursal ini dilekatkan pada sanad, ya, walaupun kita katakan hadis mursal, ya, tapi sebenarnya dilekatkan pada sanad mursal. Sanad ini bukan, belum tentu sanad lain terhadap hadis yang sama. Jadi kalau kita menyebut hadis mursal, maka perhatikan itu sifat terhadap sanad. Ya, baru kalau memang kita tahu bahwa mengapa para ulama kemudian menyebut hadis mursal, mengapa nggak disebut sanad mursal, ya, yaitu asumsinya adalah semua sanad terhadap hadis tersebut sama-sama mursal semua, atau hadis tersebut punya satu sanad, ya, sanadnya mursal, begitu, ya. Baik. Idza tabahu mathiluhu fid dha'af au aqwa minhu. Ketika ada, ya, sanad lain yang semisalnya sama-sama dhaifnya ringan, atau sanad lain tersebut, ya, statusnya lebih kuat daripada sanad yang mursal ini. Ala madhhabil mutaakhirin. Nah, ini berdasarkan madhab mutaakhirin dari ahli hadis. Hadis mursal atau sanad mursal itu bisa saling menguatkan. Wa amma ala madhhabil mutaqaddimin fa huwa dhaifun wa in tubi'. Adapun menurut ahli hadis mutaqaddimin, bahwa hadis mursal itu tetap merupakan hadis dhaif walaupun ada sanad-sanad lain yang sebenarnya bisa saling menguatkan. Ala alla yakuna mutabi'uhu mursalan min nafsi tabaqah allati ursila minha al-awwal. Tapi di sini ada syarat, yaitu mutabi'nya, sanad lain yang diharapkan menguatkan, ini sama-sama bukan hadis mursal, sama-sama bukan sanad mursal dari sisi generasi yang sama, yang sanad yang pertama tadi menjadi mursal. Yakni sama-sama nama sahabat hilang. Jadi misalkan Atha tadi di sini, Atha dari Ibnu Juraij, tapi kemudian ada sanad lain, ya, dari selain Ibnu Juraij, kemudian dari Atha, kemudian Nabi Muhammad SAW berbuat ini dan itu dan seterusnya. Nah, jadi sama-sama hilang dari Atha, antara Atha dengan Nabi Muhammad SAW sama-sama hilang. Nah, ini tentunya, ya, tidak diperbolehkan, tidak bisa saling menguatkan. Ya, jadi yang bisa saling menguatkan adalah bisa jadi Nabi Muhammad SAW, kemudian perbuatan beliau ini SAW diriwayatkan oleh seorang sahabat, kemudian seorang sahabat ini, ya, kemudian menuju ke tabi'in yang lain selain Atha. Nah, itu baru bisa saling menguatkan. Walaupun sanad yang bersambung tadi dhaif, tapi dhaifnya ringan, bisa digabung dengan sanadnya Atha, khalas, ini berarti hasan li ghairihi. Wa ba'dul marasil asahhu min ba'din. Tapi sekarang kita perhatikan, ada sebagian hadis mursal yang telah diteliti oleh para ulama. Ya, jadi hadis mursal itu ada yang lebih sahih daripada hadis mursal yang lain. Yani bertingkat-tingkat. Hadis mursal itu bertingkat-tingkat. Fa mursalus Sa'id ibn al-Musayyib min asahhil marasil.
Khusus hadis mursalnya Sa'id ibn al-Musayyib itu adalah hadis yang telah diteliti oleh para ulama. Kenapa? Karena hadis mursal yang berasal dari Sa'id ibn al-Musayyib itu pasti berasal dari seorang sahabat. Jadi sahabatnya ketahuan itu siapa. Makanya disebut hadis yang bisa diterima sebagai hujjah. Seperti misalkan Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau tidak berhujjah dengan hadis mursal kecuali hadis mursal yang diriwayatkan oleh seorang tabi'in yaitu Sa'id ibn al-Musayyib. Fa inna ammata riwayatihi anis sahabat. Karena seluruh riwayat dari Sa'id ibn al-Musayyib telah diperiksa dan ketahuan sahabatnya siapa. Fa idza arsala an sahabi. Ketika beliau memursalkan sanad yang beliau sampaikan, maka sanad tersebut itu dari seorang sahabat. Pasti dari seorang sahabat. Jadi nggak ada kemungkinan mengada-ngada gitu ya. Tabi'in ini mengada-ngada dari Nabi Muhammad SAW. Nggak pernah mendengar dari sahabat, tapi mengada-ngada. Ini kan berbahaya. Makanya hadis mursal dhaif, tapi dhaifnya ringan gitu ya. Wa amma mursaluz Zuhri wa Qatadah famin auhal marasil. Adapun hadis mursalnya Az-Zuhri dan Qatadah, maka ini termasuk hadis mursal yang paling lemah. Iz anna marasilahum tahtamilu ayyakuna qad saqata bainahum wa bainan Nabi sallallahu alaihi wasallam aktsar min rawin. Karena hadis mursal dari mereka itu ya Az-Zuhri dan Qatadah, ini sama-sama tabi'in dua-duanya. Hadis mursal dari mereka itu ada kemungkinan telah jatuh dari di antara mereka dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah jatuh 2 orang atau lebih. Ya. Qad saqata bainahum wa bainan Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah jatuh antara mereka dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aktsar min rawin, lebih dari 1 perawi. Fa katsirun min marasilihim mu'dalat. Maka banyak dari hadis mursal mereka itu mu'dal. Apa itu mu'dal? Nanti kita bahas di pelajaran setelah ini gitu ya. Kita lanjutkan saja ya supaya kita paham apa yang dimaksud dengan mu'dal. Kita selesaikan sampai mu'dal, kemudian kita balik lagi ke perkataan ini. Taib. Jadi sekarang kita paham sekarang ya apa itu hadis mursal. Jadi yang bolong di sini di sanadnya tersebut bisa 1 orang atau lebih. Kalau lebih, ya contohnya di sini hadis mursal dari Az-Zuhri dan Qatadah. Yang di mana yang bolong ini bisa 2 sahabat atau 1 sahabat dan 1 tabi'in. Atau 2 tabi'in. Ya, kalau 2 tabi'in halas ya, berarti nggak ada sahabat ya berarti ya. Berarti ini dengar dari siapa? Nggak pernah dari sahabat berarti. Nah, sekarang hadis munqati. Al-munqati. Ta'rifuhu ma kana fi isnadihi inqita'un fi maduna tabaqatis sahabi. Hadis munqati adalah hadis yang dalam sanadnya ada inqita', ada sesuatu yang putus di situ, ada perawi yang hilang, ada perawi yang tidak disebutkan. Dan itu bukan di tobakohnya sahabat. Itu bukan di generasinya sahabat. Karena kalau itu di generasinya sahabat, namanya hadis mursal. Ya, telah kita bahas sebelumnya. Kalau itu bukan di generasinya sahabat, seperti misalkan, hadis ini dari tabi'in, kemudian hilang, kemudian sahabat. Enggak mungkin tabi'in mendengar langsung dari sahabat. Namanya aja tabi'in. Kalau dia mendengar langsung dari sahabat, dia tabi'in. Kan itu definisinya. Ini tabi'in, ini sahabat. Sahabat disebutkan berarti. Berarti ini bukan hadis mursal. Yang hilang yang mana? Di generasinya tabi'in. Berarti ini hadis munqati. Syarh ta'rif, penjelasan dari definisi. Maka nafi athna'i isnadihi inqita'. Hadis munqati. Ini berarti istilah yang kedua ya. Dari hadis dhaif. Ini hadis dhaif. Yang disebabkan gara-gara syarat kedua dari hadis sahih tidak terpenuhi. Yaitu apa? Sanadnya tidak bersambung. Hadis munqati' adalah hadis yang di tengah-tengah sanadnya ada inqita', ada jalur yang terputus. Fi maudhi'in au aktsar. Di satu tempat atau lebih. Surito adamu tawali. Akan tapi tidak boleh berurutan. Jadi misalkan di generasi tabi'in tadi ada nama tabi'in hilang. Kemudian di 3 generasi setelahnya ada 1 nama hilang. Ini munqati berarti. Satu saja yang hilang selain di generasi sahabat itu sudah cukup disebut munqati. Apalagi ada beberapa yang hilang.
Ya, misalkan ini perawi tersebut ya, ini sanad misalkan dari perawi, tapi kemudian perawi ini perawi ini baru lahir setelah perawi yang ini meninggal dunia. Berarti kan ada satu yang hilang di sini. Ini satu hilang berarti ini munqati. Kemudian perawi, kemudian nyampe ke tabi'in, kemudian langsung ke sahabat. Ada satu tabi'in yang hilang berarti tentunya ya ada kemungkinan satu atau lebih. Lagi-lagi ada kemungkinan satu atau lebih. Ya, tapi kalau kemudian kemungkinan awal ya, ini kemungkinan yang paling zahir adalah satu ya, satu saja yang hilang. Ya, seperti tadi ini lahir sebelum ini setelah ini meninggal dunia gitu ya. Dan itu jaraknya nggak terlalu jauh, berarti mungkin kemungkinan besar cuma ada satu perawi yang hilang di situ. Itu mungqati berarti. Tapi kalau jauh sekali, ini lahir jauh setelah yang ini meninggal dunia, bisa jadi ada dua atau lebih. Itu nanti istilahnya mu'dhal. Tapi sekarang kita fokus pada mungqati dulu. Mungqati adalah ketika ada satu rawi yang jatuh, tapi ini nggak boleh berurutan. Kalau berurutan, misalkan ini generasi setelah generasi tabi'in, disebutkan namanya. Kemudian langsung sahabat. Berarti apa? Ada dua generasi tabi'in dan generasi tabi'in. Generasi tabi'in dan generasi tabi'in yang gugur maksudnya tidak ada di sana tersebut. Berarti ini ada dua orang, dua perawi yang tidak ada dalam satu sanad. Berarti dan dua-duanya berurutan, ini nanti namanya hadis mu'dhal. Tapi kalau hadis munqati cuma satu saja ya, cuma satu saja. Makanya nggak boleh berurutan. Jadi bisa inqitoknya di dua tempat, di sini dan di situ. Ya, tapi kalau berurutan nggak boleh. Ini bukan hadis munqati lagi, tapi hadis mu'dhal. Nanti dibahas. Tapi kalau tiga misalnya, di sini bolong, sini bolong, sini bolong, ini munqati juga, tapi munqatinya di tiga tempat gitu ya. Wa ayyakuna hadzal inqita' fi maduna tabaqati sahabi. Ya, inqita'nya terputusnya itu di bawah generasinya sahabat. Ka ayyakuna saqit huwa tabi'i aw man dunahu. Seperti misalnya yang gugur itu yang tidak ada di sana tersebut, yang hilang di sana tersebut itu adalah generasinya tabi'in atau tabi'in atau di bawahnya lagi. Wa amma idza kana al-inqita'u fi ma'ala tabaqat tabi'i fi ma'ala tabaqat tabi'i fa huwa al-mursal. Nah, kalau inqita'nya itu di generasi setelahnya tabi'in, di atasnya tabi'in, berarti generasi sahabat. Seperti misalkan perawi, kemudian tabi'in, kemudian Nabi Muhammad SAW. Nah, ini berarti apa? Nah, berarti ada satu sahabat. Nah, ini berarti hadis mursal itu telah kita bahas sebelumnya. Sekarang mithaluhu, contoh dari hadis munqati. Ma rawahu an-Nasa'i fi sunanihi min tariq Musa bin Aqabah. Apa yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dalam sunan beliau, Sunan An-Nasa'i dari jalur Musa bin Aqabah, an Abdillah bin Ali, Anil Hasan bin Ali, qol. Dari Al Hasan bin Ali bahwa beliau berkata, Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haula'il kalimat fil witr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadaku kalimat-kalimat tersebut dalam witir. Fadzakara hadis du'ail kunut. Kemudian beliau menyebutkan hadis doa kunut. Sekarang kita tanya, Al Hasan bin Ali itu di generasi apa? Sahabat atau tabi'in? Al Hasan bin Ali, sahabat junior atau tabi'in senior? Nah, Al Hasan bin Ali, anaknya Ali bin Abi Thalib. Al Hasan bin Ali adalah sahabat. Ya. Al Hasan bin Ali adalah sahabat junior. Jadi di sini sahabat, nama sahabat ada. Makanya di sini disebutkan Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadaku. Ini kakek beliau, ya. Jadi di sini nama sahabat disebut. Nah, sekarang dicek Abdullah bin Ali dengan Al Hasan bin Ali, apakah ada perantaranya atau apakah ini bersambung? Nah, kata penulis, wahada sanadun munqati. Ini adalah sanad munqati. Perhatikan, yang dinilai adalah sanadnya. Ya, adapun hadisnya, ya lihat sanad lain atau teliti sanad ini, apakah ada nama rawi yang disebutkan di antara dua ini gitu ya. Qala Al-Hafidz bin Hajar, Al-Hafidz bin Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau Al-Talkhisul Khabir, beliau berkata, Abdullah bin Ali, ini Abdullah bin Ali, wa huwa Ibnul Husain bin Ali. Ya, Abdullah bin Ali Ibnul Husain bin Ali. Lam yalhaqil Hasan bin Ali. Abdullah bin Ali ini adalah cucu dari Al-Husain bin Ali. Cucu dari saudaranya Al-Hasan. Enggak pernah bertemu Al-Hasan bin Ali. Berarti
ada sanad yang terputus di sini, ada satu orang yang hilang di sini. Dan zahirnya satu orang karena tidak begitu jauh. Zahirnya satu orang, makanya kita sebut hadis munqati. Ya, makanya kita sebut hadis munqati. Mungkin tidak yang terputus ini dua orang. Mungkin saja kalau dua orang berarti dua orang berturutan putus di sini berarti mu'dhal. Ya, tapi kita lihat ya kemungkinan yang paling zahir mengingat ini nggak begitu jauh maka hadisnya munqati. Jadi ini berdasarkan pada mana yang lebih zahir aja gitu ya. Baik. Ini selesai, ini yang namanya hadis munqati. Jadi kita katakan mungkin tidak hadis mursal dan dia itu munqati. Di saat yang sama sanadnya mursal dan juga munqati. Mungkin tidak. Nah, mungkin tidak. Mungkin tidak. Mungkin. Gimana kondisinya? Sanad tersebut, nama sahabat hilang, kemudian nama perawi di generasi jauh setelah sahabat hilang juga satu. Ini berarti mursal dari sisi nama sahabat hilang dan munqati dari sisi ya satu perawi di generasi ketiga, keempat, kelima, keenam ada satu yang hilang. Baik, ini berarti mursal dan munqati sekaligus. Tapi mungkin tidak kalau hadis mursalnya itu cuma di generasi sahabat, tapi setelahnya nggak ada perawi yang gugur. Mungkin tidak ini hadis mursal ini kita sebut hadis munqati sekaligus juga. Nggak boleh. Karena definisinya adalah hadis munqati itu di generasi selain sahabat. Jadi kalau yang hilang cuma nama sahabat saja, maka ini hadis mursal. Nggak boleh kita sebut hadis munqati. Kenapa? Karena kita sudah khususkan nama mursal untuk itu. Ya, mungkin tidak hadis munqati saja tapi tidak mursal. Mungkin sekali. Berarti yang putus adalah salah satu perawi di tengah-tengah di generasi keempat, kelima, keenam gitu ya. Bukan generasi pertama itu sahabat. Generasi kedua atau tabi'in hilang, generasi ketiga atau tabi'in hilang, ini munqati. Tapi sahabatnya ada, berarti bukan hadis mursal. Ya, berarti bukan hadis mursal tapi hadis munqati. Jadi bisa jadi sebuah sanad tersebut adalah sanad yang munqati tapi tidak mursal. Dan mungkin saja ya atau secara definisi sanad tersebut mursal tapi tidak munqati karena secara definisi ya itu sudah kita sebut sebagai sanad mursal. Dan mungkin saja dua-duanya. Sanad ini mursal dan munqati. Mursal gara-gara satu sahabat hilang, munqati gara-gara ya nama tabi'in hilang atau nama tabi'in hilang atau nama generasi setelahnya satu hilang. Jadi dia munqati dan mursal sekaligus. Baik, sekarang kita masuk pada pembahasan hadis mu'dhal ya. Al-mu'dhal ta'rifuhu huwa ma saqata min isnadihi rawiyan au aktsar bi syartit tawali. Hadis mu'dhal adalah hadis yang hilang dari sanadnya dua perawi atau lebih dengan syarat harus berurutan. Syarh ta'rif, penjelasan dari definisi ini, huwa ma saqata min ruwati isnadihi rawiyan. Hadis mu'dhal itu adalah hadis yang yang hilang dari sanadnya dua perawi atau tiga atau lebih. Fima ala Syekhul Musannif. Tapi ada syarat, ya, tidak boleh di atasnya syekhnya musannif. Harus di atasnya syekhnya musannif. Ini tidak boleh syekhnya musannif. Karena kalau syekhnya musannif nanti ada istilah khusus namanya hadis mu'allaq. Namanya hadis mu'allaq. Nah, itu nanti dibahas ya. Baik. Sebelum kita bahas hadis mu'allaq, itu dibahas di pertemuan berikutnya saja. Kita fokus di sini dulu. Kita lupakan dulu frase ini ya, fi ma'ala Syekhul Musannif. Supaya tidak semakin pusing kepada antum tasawurnya, penggambarannya. Yang jelas, intinya kalau ada sebuah sanad kemudian ada dinilai, kita rasakan gitu ya. Kalau secara logikanya ini nggak mungkin cuma satu orang yang hilang di sini, pasti dua orang ini. Ya, bisa jadi karena tadi perawi ini lahir jauh setelah perawi sebelumnya meninggal dunia. Nggak mungkin cuma satu orang ini, nggak nutut juga, harus dua orang. Nah, itu berarti ini hadis mu'dhal. Bisa tawali ya, harus ada berurutan seperti itu. Harus ada
apa namanya? Yakni berurutan ya. Dua perawi yang hilang tersebut harus berurutan. Mithaluhu ma rawahu Ibnu Abi Syaibah fil Musannaf wa Ibnu Abi Dunya fi Dhammil Malahi min tariqi Qatadah qol. Misalkan apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah di Musannaf, kemudian Ibnu Abi Dunya di Dhammil Malahi dari jalur Qatadah bahwa beliau berkata, dzukira lana anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qol. Disebutkan kepada kami bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-Ka'batan min maisiril ajam. Qultu wa Qatadah huwa Ibnu Di'amah As-Sadusi. Qatadah ini adalah Ibnu Di'amah As-Sadusi. Wa jullu riwayatihi an kibari tabi'in. Dan mayoritas riwayat beliau itu dari tabi'in senior. Fal aqwa annahu qad saqata min hadzal isnad rawiyan 'alal aqal. Maka yang lebih kuat adalah bahwa telah hilang dari sanad ini dua perawi atau lebih. Kita lihat. Qatadah mayoritas atau bahkan hampir seluruh dari riwayat-riwayat beliau itu dari seorang tabi'in senior atau dari seorang tabi'in gitu ya. Nah, dari seorang tabi'in senior. Jadi enggak dari sahabat. Jadi ketika beliau langsung menyebutkan Nabi Muhammad SAW bersabda, berarti apa? Berarti ada dua orang yang hilang di sini. Tabi'in senior, dan sahabat. Karena ada dua orang yang hilang, maka ini adalah hadis mu'dhal. Jadi dari sisi karena ada dua orang yang hilang, ini adalah hadis mu'dhal. Dan dari sisi sahabat tidak ada, maka ini hadis mursal. Dari sisi sahabat tidak ada, maka ini adalah hadis mursal. Perhatikan, sahabat tidak ada di sini. Betul tidak? Qatadah apakah dia sahabat? Bukan. Ya, jadi hadis mursal, khalas, hadis mursal. Fal aqwa annahu qad saqata min hadzal isnad rawiyan 'alal aqal wa huma tabi'i was sahabi. Maka ya di sini pasti ada dua orang yang hilang dari sanad ini, yaitu seorang tabi'in dan seorang sahabat. Fal hadits 'ala hadhihi sifah mu'dhal. Maka hadis ini gara-gara ada fenomena ini gitu ya, ada dua orang yang hilang, dua perawi yang hilang, maka hadis ini adalah hadis mu'dhal. Jadi ini adalah hadis mursal yang juga sekaligus mu'dhal. Makanya tadi disebutkan, kita balik lagi ke perkataan tadi, hadis mursalnya Az-Zuhri dan hadis mursalnya Qatadah itu min auhal marasil, termasuk hadis mursal yang paling lemah. Kenapa? Karena ada dua orang yang hilang di situ. Ada dua perawi yang hilang. Makanya disebut di sini, jadi selain itu adalah hadis mursal karena sahabat hilang, tapi karena ada dua perawi yang hilang, maka disebutkan di sini fakatsirun min marasilih, banyak dari hadis mursal mereka maksudnya Az-Zuhri dan Qatadah, mu'dhalat, termasuk hadis mu'dhal. Mu'dhalat jamak dari mu'dhal. Termasuk hadis mursal. Jadi selain hadis mursal juga hadis mu'dhal. Ini berarti apa? Mursal yang lemah sekali. Anda mungkin terlalu berlebihan kalau menyebutkan lemah sekali ya. Tapi intinya lemahnya di bawah hadis mursal yang biasa, hadis mursal yang tidak mu'dhal. Baik. Jadi di sini hadis mursal bisa mu'dhal, itu kesimpulan yang kita dapat. Dan ketika hadis mursalnya itu mu'dhal juga, maka tentunya lebih lemah. Makanya mursalnya Zuhri dan mursalnya Qatadah disebut min auhal marasil, termasuk hadis mursal yang lebih lemah dari hadis-hadis mursal yang lain. Hadis mursal juga bertingkat-tingkat gitu ya. Wal mu'dhal dunal mursal wal munqati fi darajah. Nah, hadis mu'dhal itu di bawah hadis mursal dan di bawah hadis munqati dari sisi derajat kekuatannya. Sama-sama dhaif semuanya, tapi kedhaifan mu'dhal lebih besar daripada kedhaifan mursal, yakni mursal yang tidak mu'dhal, dan kedhaifan munqati. Likathrati man saqata min isnadihi ala tawali, karena banyaknya orang yang hilang dari sanadnya secara berurutan, berurutan ya. Jadi hadis mursal bisa tidak mursal tapi tidak mu'dhal? Bisa, cuma satu sahabat yang hilang. Bisa tidak mu'dhal tapi tidak mursal? Mu'dhal tapi tidak mursal bisa. Berarti generasi ke-5, ke-6
dua orang hilang tapi sahabatnya ada gitu ya. Nama sahabat ada di sini. Tapi di tengah-tengah sanad kemudian ada dua orang hilang. Ah, ini berarti mu'dhal tapi tidak mursal. Bisa tidak mursal dan mu'dhal sekaligus? Bisa. Ketika ya nama sahabat hilang, kemudian nama tabi'in hilang, ini kita katakan oh, dua orang hilang di sini, sahabat dan tabi'in, maka itu adalah mursal yang sekaligus juga mu'dhal. Bahkan walaupun tabi'in juga, misalkan tabi'in, tapi tabi'in ini tidak pernah meriwayatkan langsung dari sahabat, pasti meriwayatkan dari tabi'in lain. Nah, berarti kita tahu bahwa ada tabi'in yang hilang, ada sahabat yang hilang, karena tabi'in ini langsung menyebut Nabi Muhammad SAW bersabda. Padahal ini nggak pernah mendengar dari sahabat, yakni pernah bertemu sahabat, makanya tabi'in. Tetapi ya tidak pernah meriwayatkan hadis dari sahabat, meriwayatkan hadis selalu dari tabi'in yang lain, yang lebih senior dari dia misalkan. Khalas, berarti ini adalah yang hilang berarti ada dua, tabi'in dan sahabat, satu tabi'in dan satu sahabat. Berarti ini hadis mursal yang juga sekaligus mu'dhal. Kesimpulannya, apakah mursal bisa mungqati? Mungkin tidak mursal tanpa mungqati? Mungkin. Mungkin tidak mungqati tanpa mursal? Mungkin. Mungkin tidak mursal dan mungqati sekaligus? Tidak mungkin secara ya ini diperinci ya, diperinci. Tidak mungkin kalau yang sama-sama hilangnya itu sama-sama di nama sahabat. Tapi kalau hilangnya itu sahabat hilang, kemudian mungqati di generasi kelima, keenam, satu perawi hilang misalkan, maka ini mursal dari sisi ini, mungqati dari sisi ini. Nah, jadi mursal dan mungqati bisa bergabung dalam satu sanad ketika kondisinya seperti itu gitu ya. Ada dua perawi tapi satu perawi sahabat, satu perawi generasi kelima misalkan yang hilang. Tapi kalau mursal dan mungqati sekaligus dalam artian satu sahabat saja yang hilang, ini hadis mursal, tapi boleh nggak disebut mungqati juga? Tidak boleh secara definisi, karena definisi mungqati adalah tidak boleh hadis, tidak boleh perawi yang hilang tersebut di generasi sahabat. Baik, kemudian hadis mursal dan mu'dhal, mursal tapi tidak mu'dhal, mungkin. Ya, mu'dhal tapi tidak mursal, mungkin tidak, mungkin. Mursal dan juga sekaligus mu'dhal, mungkin tidak, mungkin. Ya, itulah yang disebut, itulah yang terjadi pada hadis mursalnya Az-Zuhri dan hadis mursalnya Qatadah. Baik, demikian yang bisa Anda sampaikan dalam pertemuan kita kali ini. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, yaitu tentang hadis mu'allaq, yaitu kita akan membahas apa yang dimaksud dengan frase ini, fi ma'ala Syekhul Musannif. Ya. Itu akan dibahas di pertemuan berikutnya insyaallah taala. Hadza wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.